mempertahankan iman di tengah-tengah aniaya dan tantangan kehidupan. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat berbahagia sekali bisa mengunjungi para sahabat yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun Anda berada. Tentunya saya sangat senang apabila saya bisa mengunjungi dan menguatkan iman Anda dan menambah semarak suasana Paskah di rumah dan juga di gereja dan di tempat di mana saudara sedang melayani Tuhan. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan renungan pagi hari ini, saya ingin menyapa para sahabat yang ada di Sangir Talaut yang begitu jauh yang mendengarkan siaran ini. Demikian juga buat sahabat-sahabat yang ada di Manado, pendengar Mitra Kawanwa yang berbahagia. Selamat berjumpa lagi dengan saya, khususnya dalam edisi Paskah ini. Kami senang sekali bisa menyapa dan mengunjungi saudara-saudaraku yang ada di sana dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak lupa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat yang telah setia mendengarkan Making Life Better dan diberkati oleh program ini. Sahabatku yang ada di Gunung Sitoli, apa kabar? Senang sekali mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para sahabat yang ada di sana yang telah dijamah dan diberkati oleh Making Life Better. Dan juga saya tidak henti-hentinya mengucap terima kasih untuk para sahabat yang ada di Jakarta, di Kediri, di Soe yang berada di Ujung Pandang maupun di tempat-tempat yang lain yang mendengarkan melalui gelombang shortwave. Saudaraku, saya senang sekali bisa mengunjungi saudara. Haleluya. Dan tentunya masih dalam konteks menjelang Paskah, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian merenungkan betapa pentingnya kita memahami mengenai kematian dan kebangkitan Kristus dan bagaimana kita menjalani iman kita. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan nasihat Rasul Paulus bagaimana kita mulai memperhatikan pentingnya mempertahankan iman. Kolose pasal 1 ayat 23 menjadi acuan kita untuk hari ini kita berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Di sini Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus yang pada waktu menghadapi tantangan, saudaraku. Sejak dari awal orang-orang percaya, orang Kristen menghadapi begitu banyak tantangan. Tekanan dari orang-orang Yahudi yang anti-Kristen, tekanan dari pemerintah Romawi yang barangkali pada waktu itu tidak begitu menyenangi dengan kehadiran kelompok Kristen, membuat mereka merasa tertekan. Belum lagi di kalangan orang-orang Kristen sendiri yang memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat yang bisa menghancurkan keyakinan mereka. Rasul Paulus begitu concern, dia begitu prihatin, jangan sampai ada jemaat yang akhirnya bergeser dari pengharapan mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati para jemaat untuk bertekun di dalam iman. Itulah yang kita akan bicarakan hari ini. Bertekun di dalam iman. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan, if you continue in the faith, grounded and settled. Apabila engkau terus menerus menjalani imanmu. Ini berarti ada iman yang tidak terus-menerus. Ini berarti ada orang-orang percaya yang imannya naik turun atau kadang-kadang berhenti, kadang-kadang berjalan. Rasul Paulus sedang mengatakan kepada kita, kita semua harus bertekun di dalam iman. Apapun juga yang terjadi, apakah kita sedang menghadapi kekurangan atau kelebihan, apakah kita sedang menghadapi sakit penyakit atau kesehatan, apakah kita sedang menghadapi tekanan aniaya atau semua berjalan dengan baik-baik saja, kita harus menjalani iman kita. Kita harus tetap hidup di atas keyakinan yang kita sudah percayai. Saudaraku, apa yang membuat orang percaya akhirnya berhenti dari keyakinannya? Tantangan, pencobaan, pergumulan hidup. Dan itu sebabnya kita menyadari tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang pada akhirnya menyerah kalah dengan keadaan
karena tidak punya kekuatan iman. Pertanyaan saya ialah, apakah saudara sekarang ini dalam kondisi iman yang kuat, atau saudara dalam posisi iman saudara goyah? Kalau saudara sedang dalam posisi iman yang goyah, dengarkanlah nasihat Rasul Paulus. But you must stay deeply rooted and firm in your faith. Saudara harus benar-benar teguh dan berakar di dalam iman. Saudara mungkin mengajukan pertanyaan, Pak Paulus, bagaimana rahasianya supaya saya tetap kuat di dalam iman di tengah goncangan yang begitu luar biasa dalam hidup ini? Tetangga kanan kiri saya tidak menyukai iman saya, istri saya sendiri tidak suka, mertua saya membenci saya. Saudaraku, kalau saudara menghadapi tantangan seperti itu gara-gara iman, jangan takut. Karena Tuhan akan menolong saudara. Dan cara yang paling baik di mana kita bisa segera mendapatkan pertolongan ialah kita harus menguatkan iman. Cara yang paling baik untuk menguatkan iman ialah sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena iman kita bertumbuh dari pendengaran. Iman kita ini kuat gara-gara kita meyakini kebenaran. Oleh karena itu jangan segan-segan, jangan malas-malas membaca firman Tuhan. Jangan sampai saudara tidak lagi bergairah mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, membaca buku-buku rohani, membaca Alkitab. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang hanya membaca Alkitab 2 kali setahun, pada waktu Natalan dan pada waktu hari Paskah. Kalau saudara membaca Alkitab hanya 2 kali dalam setahun, maka Alkitab saudara kelihatan utuh, tidak pernah dibaca, tapi iman saudara yang porak-poranda. Oleh karena itu saudaraku, saya menyarankan saudara-saudara sering-seringlah membaca firman Tuhan. Kalau saudara mempunyai akses untuk mendengarkan radio, dengarkanlah radio kesayangan Anda yang memberitakan firman, ada pengajaran sehingga saudara mendapatkan kekuatan setiap hari. Saudaraku, ibarat iman kita adalah bayi, maka kita harus selalu memberi makan. Diberikan makanan yang baik secara teratur, maka bayi itu akan bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga dengan iman. Rasul Paulus mengatakan, pada waktu kamu masih bayi, kamu makan dan minum susu dan makanan-makanan yang lembek, makanan-makanan yang mudah dimakan. Tapi pada waktu kita menjadi dewasa, kita harus berani makan makanan yang keras. Artinya apa? Iman kita harus diberi makan, dan makanan iman kita ini selalu harus rutin. Jangan sampai kita hari ini makan, 2 bulan lagi tidak makan, besok makan, seminggu lagi tidak makan. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi dengan bayi saudara kalau tidak diberi makan secara teratur. Pertumbuhannya akan terganggu, barangkali akhirnya akan mengalami gizi buruk, dan pada akhirnya mati karena busung lapar. Demikian juga dengan iman. Kalau imanmu tidak dikasih makan dengan baik, kalau engkau tidak bertekun di dalam keyakinanmu, maka engkau tidak bisa berdiri teguh. Persoalannya ialah pada waktu saudara tidak bisa berdiri teguh, saudara bisa bergeser pengharapan. Dengarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Rasul Paulus memberikan awasan, jangan sampai kita bergeser di dalam pengharapan. Saudaraku, saya membaca sebuah kesaksian yang menarik sekali. Bagaimana para hamba Tuhan di negeri tirai bambu itu, di negeri Cina itu bisa mempertahankan keyakinannya, luar biasa. Pendeta Lee Dixian baru saja berkhotbah selama beberapa menit ketika petugas Biro Keamanan Masyarakat masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama setelah itu mereka menyeret pendeta Lee keluar dan memukulinya. Demikian juga orang-orang yang bersama dengan Lee dipukuli oleh petugas itu. Di kantor polisi, penginjil itu dipukuli lagi hingga dia muntah darah. Para petugas memukuli wajahnya dengan Alkitabnya sendiri, meninggalkan dia dalam keadaan berdarah dan hampir pingsan di lantai sel penjara. Saudaraku, 7 jam kemudian ketika dia dibebaskan, dia kembali melayani. Kali lain ketika dia berkhotbah di gereja itu, 7 petugas Biro Keamanan Masyarakat datang lagi meneriakkan tuduhan-tuduhan terhadap penginjil itu. Ketika mereka melihat ada kunjungan orang-orang barat, mereka pergi, tapi 15 menit kemudian tampil kembali bersama dengan bala bantuan yang lain.
Para petugas itu menyeret Lee keluar dan mulai memukulkan kepalanya kepada dinding tembok atau dinding batu. Kemudian ada yang bertanya, "Kenapa kalian memukulinya? Dia ini tidak salah." Kemudian ada yang memprotes para polisi itu, "Bukankah di negeri ini ada kebebasan beragama? Kenapa kalian memukuli pendeta kami?" Petugas Biro Keamanan Masyarakat itu membawa orang-orang asing itu ke kantor polisi bersama dengan wanita pemilik rumah di mana pertemuan itu berlangsung. Anak laki-laki wanita itulah yang telah memberitahu Biro Keamanan Masyarakat mengenai pertemuan itu. Sejak penyerangan itu, pertemuan-pertemuan besar di desa itu tidak lagi diadakan. Tetapi gereja tetap berjalan, saudaraku. Sekarang mereka berkumpul dalam lebih dari 40 kelompok kecil, dan setiap minggu ada jiwa baru yang datang kepada Kristus. Luar biasa. Memang pada saatnya kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang seperti itu, dan apa yang dialami oleh pendeta Lee mungkin saja suatu saat akan dihadapi oleh kita sekalian atau oleh saudara. Oleh karena itu kita harus mulai mempersiapkannya dari sekarang. Jangan sampai pada waktu tantangan datang, pergumulan menghadang, kemudian kita menghadapi tekanan dan aniaya, kita bergeser pengharapan kita karena kita tidak kuat di dalam iman. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu bertekun di dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Sementara saudara mendengarkan renungan ini, mungkin saudara ditemplak oleh firman Tuhan. Imanmu sedang goncang, keyakinanmu sedang dalam keadaan memprihatinkan. Engkau tidak lagi sekuat yang dahulu pada waktu engkau baru percaya kepada Tuhan. Saat ini engkau sedang dalam keadaan terombang-ambing karena tekanan antara hidup nyaman dan keyakinan yang harus dipertahankan. Dan kalau saudara dalam keadaan bimbang, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita harus bertekun di dalam iman. Karena apa saudaraku? Rasul Paulus juga menasihati kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun juga yang kita hadapi pada saat ini, marilah kita tetap bertekun. Dan biarlah saya berdoa buat saudara pagi hari ini, supaya saudara mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Ya Tuhan yang mengasihi umat-Mu, Tuhan yang telah mati dan bangkit di kayu salib, pada saat-saat seperti ini Tuhan, kami teringat betapa luar biasanya pengorbanan-Mu untuk mempertahankan keyakinan bahwa Engkau sedang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, yaitu mati bagi dosa dunia ini. Ya Bapa, aku berdoa buat para sahabatku yang sedang dalam keadaan goyah imannya karena tekanan, karena tantangan, karena pergumulan hidup, dan tidak punya kekuatan lagi untuk bertahan di dalam iman. Tuhan, aku berdoa, kuatkanlah iman mereka pada saat ini. Dan ajari mereka untuk terus bergantung dan mendengar firman-Mu dan hidup di atas kebenaran firman. Kuatkanlah sahabat-sahabat kami, khususnya yang sedang menghadapi tantangan dan badai serta gelombang kehidupan mereka. Kuatkanlah mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa dengarkanlah Making Life Better seri berikutnya, masih sekitar mengenai hari Paskah. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you